di dalam satu kehidupan ada nggak ibadahnya kita? Ada nggak caranya? Itu namanya akhlak. Namanya apa? Akhlak. Untuk apa? Untuk kita menghadap Allah harus pakai akhlak. Karena Nabi contohkan, wa innaka la ala khuluqin, manusia yang paling sempurna akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak yang dicontohkan oleh Nabi? Akhlak yang dicontohkan Nabi, ingat salah satunya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sampai di Rafrafil Ahdar, sudah sampai di Sidratul Muntaha, beliau membuka sendal tanpa diperintah sama Allah. Begitu dengan Sayyidina Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa begitu ingin naik ke atas bukit Tursina, diperintah oleh Allah, ya Musa jangan naik, buka dulu sandalmu, karena bukit ini akan menjadi suci, bukit ini akan menjadi mulia karena perjumpaanmu dengan zatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita pengen gak ikutin sunnahnya Nabi? Pengen, insya Allah pengen, pengen sekali. Tapi berat buat kita ngejalanin. Gak usah yang susah-susah. Kita tiap hari pakai sendal gak? Tiap hari pakai sendal. Tiap hari bapak keluar dari rumah gak pakai sendal, apa namanya? Nyeker. Bapak keluar, ibu keluar dari rumah, niat, ya Allah, aku niat tidak memakai sendal karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah pakai sendal dengan kaki kanan, aku mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Pahala nggak tuh? Jadi pahala nggak? Jangankan keluar rumah, ibu bapak masuk kamar mandi jadi nilai pahala. Percaya apa enggak? Kamar mandi, urusan kamar mandi, hal apaan bisa dapat pahala? Mau masuk kamar mandi baca doa nggak? Apa doanya? Allahumma barik lana. Makan. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Tahu nggak? Ada namanya di kamar mandi itu jin. Ada tahu ya? Apa nama jinnya? Tadi lo ngomong tahu. Tahu nggak di kamar mandi ada jin namanya apa? Namanya Khala. Jinnya namanya Khala. Habib kok kenal? Temen. Puas lo, puas. Ada jin namanya siapa? Bukan sekolah. Khala. Ngomongnya jangan di depan suami habis makan pete, jangan. Bahaya, bisa piring terbang ntar. Ini jin Khala. Kalau kita masuk kamar mandi, dia ikutin kita tuh. Dia bangun dari WC. Nah dia tuh ada di pojokan WC. Nih duduk di WC, nih jongkok. Nih Khala ada di sini. Ya takut lu ya. Mukanya nyamain kita. Mukanya kita masuk nggak pakai doa, nyamain kita mukanya. Jadi kadang kalau kita tuh kadang mati lampu, kayaknya ada kayak yang mirip kayak kita. Pernah nggak begitu? Nah itu dia tuh. Itu dia tuh. Tahu-tahu di kamar mandi mati lampu. Pernah nggak begitu? Kita lagi masuk kamar mandi, tahu-tahu kan mati lampu, gelap banget. Kebayang kayak ada muka kita. Ada begitu? Nah, itu dia tuh. Gue ulangin lagi nih. Habib mah horor. Ini Khala, kita masuk nggak pakai doa, kita masuk nggak baca doa. Ini Khala bangun dari WC, diri ngeliatin kita. Kita jongkok mau pipis, dia pipis di kepala kita. Kita buang air, dia buang air depan kita. Makanya orang kalau lagi buang air, kamar mandi lama, antu lagi didudukin sama Khala. Lebih dari 10 menit orang keluar dari kamar mandi, lagi didudukin Khala. Apalagi 2 jam. Itu gak kesemutan tuh kaki. Tuh hati-hati tuh. Ya, kalau kita baca doa, masuk kamar mandi kaki, masuk pakai kaki. Jangan pernah dua-duanya. Loncat namanya. Kalau licin ngegeledak pai. Betul. Ya, jadi kaki kiri. Setelah baca doa pakai kaki kiri. Buang air kecil, buang air besar, jongkok apa diri?
jongkok. Jangan pernah tiduran. Repot. Paham ya? Jongkok. Istinjanya pakai tangan kiri pakai tangan kanan. Jangan pakai dua-duanya. Susah megang gayungnya. Paham ya? Paham ya? Setelah istinja, kalau kita pipis, didehemin 3 kali. 3 kali. Itu sunnah. Istinja dengan tangan kiri, itu sunnah. Pahala nggak? Masuk kamar mandi dapat pahala. Keluarnya kaki kanan. Jangan pernah dua-duanya. Bahaya ya. Jangan. Kaki ucap apa? Alhamdulillah boleh? Boleh. Ya. Baca alhamdulillah boleh. Keluarnya pakai kaki kanan. Keluar masuk kamar mandi dapat pahala nggak kalau kita pakai sunnah? Dapat pahala. Ini kebiasaan nih, gue lagi ceramah snack keluar nih. Lihat aja. Gue berhenti nih ceramah nih. Ayo bagiin dah. Kalau dibagiin saya berhenti ceramahnya. Ayo. Mau bagiin apa enggak? Mau bagiin saya sholawatan nih. Sholawatan selesai sudah. Snack dari tadi Pak Ul. Kita belum ceramah snack bagiin. Lagi ceramah snack dibagiin. Panitia PA lu. Emang ibu lapar? Bapak lapar nggak? Saya lapar. Makanya saya bilang tutup doa. Saya ngelihat roti tuh di snack. Ya luar biasa banget, dicelupin teh enak banget tuh kayaknya. Terus ini dikit lagi nggak banyak-banyak. Jam 2 insya Allah. Dikit lagi 10 menit lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidup jalanin sunnah walaupun sedikit. Ikutin, yang penting istiqamah. Jalanin aja. Pakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki kiri. Bisa nggak begitu? Bib, nih gimana Bib kalau seandainya saya mau masuk masjid? Kalau saya mau masuk masjid gimana caranya? Lepas dulu kaki kiri, kirinya injak sendal. Kanannya dibuka, kanannya ngelangkah langsung masuk ke dalam ke masjid. Paham sampai situ? Saya ulangin. Bib, saya mau masuk ke masjid. Lepas sendalnya gimana? Buka kaki kiri, kirinya nginjak sendal. Jangan dimasukin dulu ke dalam masjid ya. Yang kaki kanannya dibuka, kanannya langsung masuk ke dalam masjid. Jadi jangan kiri dibuka, kiri langsung masuk kamar, nggak masuk masjid, nggak boleh. Ya, setelah dibuka injak dulu sendalnya. Kanan dibuka, baru masuk ke Lihat, di dalam satu kehidupan ada nggak ibadahnya kita? Ada nggak caranya? Itu namanya akhlak. Namanya apa? Akhlak. Untuk apa? Untuk kita menghadap Allah harus pakai akhlak. Karena Nabi contohkan, wa innaka la ala khuluqin, manusia yang paling sempurna akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak yang dicontohkan oleh Nabi? Akhlak yang dicontohkan Nabi, ingat salah satunya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sampai di Rafrafil Akhdar, sudah sampai di Sidratul Muntaha, beliau membuka sendal tanpa diperintah sama Allah. Begitu dengan Sayyidina Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa begitu ingin naik ke atas bukit Tursina, diperintah oleh Allah, ya Musa jangan naik, buka dulu sandalmu, karena bukit ini akan menjadi suci. Bukit ini akan menjadi mulia karena perjumpaanmu dengan zatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh buka, Nabi akhlak. Nggak pakai diperintah Nabi buka, tapi disuruh stop sama Allah. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu. Injak-injak langitku ini. Langitku ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini beda kitanya dengan Nabi Musa sebagai manusia yang dikatakan yang dicintai oleh Allah. Nabi Musa sebagai kalamullah. Dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi dengan cara yang dijadikan sosok saat Nabi SAW Isra wal Mi'raj ketemu Nabi Musa. Pernah dengar kan ceritanya Nabi Musa naik turun, Nabi SAW naik turun ketemu Nabi Musa, betul? Kata Nabi Musa apa? Ya Muhammad balik lagi. Minta dari 50 sampai ke
dalam riwayat apa sih masalahnya? Nabi Musa merintahin Nabi bolak-balik. Apa jawaban Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa alaihi salatu wasallam bilang apa? Ya Allah, aku masih rindu dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, turun ketemu Nabi Musa peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai peluk, ya Muhammad, minta lagi dikurangin, umatmu enggak akan sanggup. Tuh naik lagi, turun lagi ke Nabi Musa, dipeluk lagi oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena nikmat tatkala seorang Nabi Musa memeluk jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang kita, gimana kita diizinkan oleh Allah saat nanti kita di padang mahsyar untuk memeluk jasad Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa beruntung manusia. Betapa beruntung manusia yang diizinkan untuk berjumpa langsung dengan Nabi, memegang tangan Nabi, memeluk jasad Nabi. Insya Allah orang tersebut pastinya ahlul jannah. Amin ya rabbal